rohani digambarkan, divisualisasikan sedemikian rupa supaya orang Israel ini mengerti, begitu loh. Digambarkan sedemikian rupa tentang perzinahan tersebut, perzinahan rohani namanya gitu ya, atau perselingkuhan rohani itu digambarkan bahwa begitulah ketika kita menyembah Allah lain, kita sedang menyakiti pasangan kita, kan begitu. Karena hubungan intimasi itu rusak sebagaimana perselingkuhan, begitu. Iya. Nah, tapi dia menangkap poin-poinnya. Ya. Kenapa perumpamaan itu dikaitkan dengan wanita, ya, persundalan dan sebagainya. Nah, perumpamaan itu yang namanya pengajaran itu kan harus mengena, ya. Nah, kehidupan pada saat itu memang begitu. Jadi perumpamaan itu yang lebih tepat supaya masuk dalam otak orang, kan begitu. Ya, itu digambarkan pada saat itu begitu. kan sudah bobrok, ya. Persundalan terjadi di mana-mana, kan begitu. Nah, jadi di perumpamaan seperti itu. Jadi ada dua sasaran tembak ini, baik secara jasmani maupun secara rohani. Yang kata Pak Jeki tadi kan, secara rohani mengandung makna tersendiri ya, jasmani ya. Jadi dua sasaran tembak langsung ini. Iya, tekstual dan ya, teologi. Ya, kontekstual dan teologinya itu benar. Nah, betul. Oke, saya pikir ini sudah jelas ya, karena begini ya. Nona Tuhan di rumah yang tadi Pak Mordecai sudah jelaskan sudah benar ya. Jawabannya ada di 26. Pak Bom gak usah banyak jelaskan ya, teman-teman sudah jelaskan. Nanti kalau ayat 25 itu kita baca dari ayat 15 ya. Di sini begini ya, persundalan Yerusalem dan hukumannya. Jadi gini, bangsa Israel itu, Yerusalem itu bangsa Israel punya kota Yerusalem, kota kudus ya. Jadi maksudnya di dalam perjanjian lama itu firman Tuhan dituliskan oleh nabi-nabi. Di situ mengenai persundalan, karena di situ tertulis di dalam firman Tuhan, jangan engkau berzina. Berzina itu bukan berzina kepada manusia aja, tapi berzina kepada ilah lain. Untuk itu ditulis di situ secara apa ya? Kalau kita bicara lah bahasa Alkitabiah, kalau orang Yahudi punya itu perumpamaan tentang manusia. Jadi bukan bidadari ya. Manusia yang berbuat dosa, berzina kepada ilah lain itu digambarkan sebagai macam perempuan dan laki-laki ya. Dan kita lanjut lagi, dia pertanyaannya dia di dalam kalau adiknya ada boleh saya langsung screen dia ya. Yehezkel 23 ya. Terlalu gampang sekali pertanyaannya. Ini udah saya jelaskan berapa kali ya, capek saya. Ini masalah Ohola ya. Ini ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba ya. Ohola ini mereka bertanya, ini jawabannya ada di sini 4 ya. Ohola ini Samaria, kota Samaria. Oholiba itu Yerusalem, oke? Oke, udah ya. Oholia itu digambarkan perempuan-perempuan mereka bersundal. Maksudnya itu orang Samaria dan Yerusalem. Situ ya, mereka nggak memahami ya. Di sini ditegaskan firman Tuhan, biar lebih jelas, itulah namanya Alkitab bahasanya, kalau dalam bahasa itu anthropos morphis. Anthropos itu apa? Manusia, gambarannya gambaran manusia ya, anthropos morphis ya. Oke. Kemudian kita sekarang lagi lihat di pertanyaannya tadi, Yeskel 23 ayat 20 ya, kan ya. Nah, ini dia ya. Nah ini 20. Palidara masih aktif kah? Palidara. Tidur lagi Palidara ini. Biasa kelakuannya. Ya. Coba tolong buka Pak Yeskel ayat 20 dalam bahasa Ibraninya biar kita jelaskan sama orang. Perlu dibuka kan? Yeskel berapa? 23 ayat 20. Bentar. Si anak-anak ini Aditya Talang Air ini bisa mengerti ya. Yeskel 23. Bentar. Yeskel 20 ya. Yeskel.
ini 23 ayat 20. Nah, ayat jadi 20. Oke, kenapa masalahnya? Pak Kaji Diri, tolong ya headsetnya dicabut dulu baru coba balik. Kalau Bapak masih ini, tolong Bapak pakai headset. Kalau nggak pakai headset, Pak Kaji Diri, feedback ya. Nah, di sini dia bertanya begini. Yeskel 23:20, ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Di sini kemarin saya nonton mereka malam itu ketawa ya. Jadi Aditya tadi sudah potong videonya. Mereka bilang ini bahasanya sangat jorok, masa mesum ya. Ini lihat ya. Engkau menginginkan, tidak tahu lah jawabannya nih ayat 21 ya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-menjamah susu kegadisanmu. Nah ini mereka berpikir bahwa bahasa-bahasa ini sudah ya mereka ini. Sedangkan di sini Oholiba itu hai Oholiba ya, berfirmanlah firman Tuhan, memang engkau sudah menjauhkan diri dari kita sekali, tapi tunggu aku akan menyuruh mereka melawan engkau, akan membawa mereka melawan engkau dari sekarang. Ini kan sudah jawabannya kan di Yeskel 23 ayat 4. Jadi mereka ini memang pikirannya jorok keras ya. Iya, betul. Ini sudah jelas ini. Ohola ini ialah Samaria. Oholiba itu Yerusalem. Yang maksudnya meraba-raba ini maksudnya begini, mereka ini melakukan persembahan ya Aditya ya. Di sini ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal. Ia berahi itu dia membuka hati ya. Kalau dilihat dari tafsiran ini, dia berahi itu kan nafsu. Nah, dia bernafsu itu dia melakukan sesuatu yang bersundal kepada ilah lain. Dia membuka auratnya itu maksudnya dia melepaskan semua kepercayaannya, dia melepaskan dan dia kalau kita baca dari atas boleh ya. Dia istilahnya itu, ini kalau Anda bilang baca sakarnya kuda, seperti sakar kuda, bukan begitu. Ini menceritakan tentang kesombongan seorang jantan ya, seorang laki-laki, seorang orang yang jatuh dalam dosa. Dia menunjukkan bahwa dia hebat ya, mau diatur-atur. Jadi susah juga ya kalau kita mau bicara sama si kadur ya, pikirannya itu nafsu, karena nggak baca semua ayatnya, mereka pelenggar-pelenggar. Saya kira begitu ya Pak Lidara ya. Ya, jadi begini Pak Bom, ya jadi mereka ini tidak mengerti. Ya ini perlu dijelaskan. Jadi di dalam kebiasaan atau tradisi Yahudi itu ada namanya majas superlatif sama majas tautologia. Majas superlatif ini yaitu tradisi Yahudi ketika membaca atau menulis satu alegori yang menyatakan hubungan atau relasi antara YHWH dengan bangsa Israel. Itu namanya majas superlatif. Nah, itu digambarkan dengan seperti itu penggambarannya. Kalau majas tautologia ini di dalam Alkitab, contohnya adalah di Perjanjian Baru, contohnya adalah pengantin, ya, kemudian perawan atau pengantin itu yang artinya adalah gereja. Ya, jadi di sini mereka tidak paham, ya, alegori yang digambarkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Lama itu ditulis adalah Jewish tradition. Read is in an allegory of the relationship between God and Israel. Di dalam Christianity as an allegory of Christ and His bride, yaitu the church. Jadi tidak mereka pahami
bahasa-bahasa majas ini, ya bahasa-bahasa alegori yang luas artinya, ya antara hubungan Tuhan dengan bangsa Israel, ya hubungan Tuhan dengan itu yang tadi Pak Bombong jelaskan, itu adalah merupakan gambaran ya daripada ada gambaran daripada bagaimana hubungan antara YHWH Adonai dengan bangsa Israel itu digambarkan ya seperti itu. Kalau dilihat dari bahasa aslinya tidak seperti itu. Cuma padanan katanya di terjemahannya di bahasa Indonesia ya seperti itu. Tapi dia punya, karena di sini kalau di bahasa aslinya watagabah al Shechem aser pilah basar, ya haworim, ya besaram, ya wazir matsusim zirmatam, ya jadi itu horse of the issue, jadi flesh, ya flesh of the donkey. Jadi sebenarnya apa bentuk daripada jasmani atau dari keledai itu, ya. Kemudian of the horses of the issue, ya. Jadi bukan zakar, bukan apa di sini, ya. Jadi apa ya, tentang kelakuan daripada kuda, ya, keperkasaan atau apa ya, isu daripada kuda, ya. Tapi daripada ini semua, ini adalah bentuk daripada majas superlatif dan majas tautologia di dalam bahasa Ibrani dan di dalam penulisan tradisi daripada Ibrani di dalam mereka membaca dan menulis alegori yang menggambarkan relasi hubungan antara Tuhan dengan bangsa Israel. Itu Pak Bomo. Oke. Jadi Aditya punya pertanyaan ini kami sudah jawab semua ya, termasuk Amsal 23. Nah, itu saja ya. Gak usah pikir ya. Ini Aditya ini perlu dia masuk, saya undang dia, telepon dia berapa kali, alasan aja ya. Suruh masuk aja Pak. Termasuk itu ayat-ayat di Kidung Agung, ya. Di itu semua ada, itu namanya majas superlatif. Jadi percuma ya kalau kita mau jelaskan sama Katrun ya. Ya nggak sampai otak mereka. Otaknya mereka nggak sampai ya. Yang kemudian dia ambil di sini ya. Nah ini dia. Kalau Amsal kan tadi kita udah jelaskan di Palidara channel ya. Tadi Palidara udah jelaskan. Iya. Sini dia ambil yang ayat ini lagi. Dia nggak ngerti ya. Makanya saya mau tanya mereka tahu nggak hukum-hukum Taurat itu? Ini. Ayat ini Pak. Iya itu. Ini. Ya itu ulangan 2. Orang yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya jangan masuk dalam jemaat Tuhan. Nah, dia nggak ngerti apakah ini masuk dalam aturan nggak? Ya jelas masuk dalam 613 kok, gimana? Dia nggak ngerti itu namanya hukum adat atau hukum sipil ya orang Yahudi. Di situ kan udah jelas. Ada yang tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Di sini kan masuk dalam 316 hukum ya, 613 hukum Taurat. Yang mana dia masuk di sini dalam 365 larangan ya, teman-teman. Ada semua 613 dan di sini dijelaskan di dalam hukum tentang upacara penyucian. Jadi kalau upacara penyucian memang nggak boleh ada orang yang yang tidak ini ya, kayak macam orang yang kekurangan, orang-orang yang di sini Aditya nggak tahu ya, pikirannya jorok aja. Ya kalau otaknya di selangkangan kan mereka hanya berpikir yang jorok.
Nanti kita tanya hukumnya, mereka nggak tahu kenapa mereka ya. Iya. Masuk sini lo, ayo. Gue memahami ya ajaran Ini- bagaimana ya. Ini kan dikatakan di situ adalah Ini Herut, ya. Pak Lidara, yang saya Ya. bingung ini kan Ishak